komunitas rohani dan gereja saya toksik sehingga saya tidak bisa bertumbuh secara rohani. Apa yang harus saya lakukan? Ini adalah sebuah diskusi yang banyak dipikirkan oleh banyak orang Kristen dan sulit untuk bisa dibahas dengan pendek dalam video short, karena itu saya membuat video panjang. Yang pertama, kita harus mengerti bahwa dalam Matius 18 ayat 20, komunitas rohani itu sangat penting sekali. Dikatakan Matius 18 ayat 20, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Itu perkataan dari Tuhan Yesus. Jadi ada urapan, ada berkat khusus ketika kita terlibat dalam komunitas rohani dibandingkan dengan kita bertumbuh sendirian. Sekalipun komunitas rohani memang tidak ada yang sempurna, tapi justru Tuhan itu ingin kita bertumbuh di sebuah persekutuan. Dan apakah itu namanya gereja, apakah itu namanya persekutuan pelayanan, tapi selama ada 2-3 orang yang mencari Tuhan sungguh-sungguh bersama-sama, maka ada urapan, ada berkat yang khusus yang membuat kita bisa bertumbuh secara pribadi. Ini adalah kehendak Tuhan. Yang kedua, dalam komunitas rohani perlu ada Ibrani 10 ayat 24-25. Dikatakan dengan tidak mencari, dikatakan dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Sebaliknya, marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi, kita perlu pertemuan ibadah, kita perlu komunitas rohani, dan tujuan dari komunitas rohani itu adalah untuk saling mendorong dalam kasih dan mendorong dalam kita berbuat baik, pekerjaan baik, mendorong kita saling menasihati untuk bertumbuh secara rohani. Dan dikatakan di situ ada saling menasihati dan kita perlu semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau komunitas rohani itu toksik? Kalau saya ketemu, lihat mukanya saja sudah menjengkelkan, sudah rasanya ini mual dan sangat bahasanya mencekno sekali. Apa yang harus saya lakukan? Ada orang-orang di sekeliling saya yang mereka begitu baik mengutip firman Tuhan, begitu rajin pelayanan, tapi kelakuannya pribadinya ada iri hati, ada sakit hati, ada persaingan, ada saling merendahkan diri. Dan yang awalnya saya ingin bertumbuh, yang awalnya saya ingin cari damai sejahtera di komunitas rohani untuk mendorong saya bertumbuh, tapi malah setiap kali saya masuk komunitas itu, sekali kali saya bertemu dengan orang-orang itu, malah rasanya hati ini sakit, rasanya jengkel, rasanya marah, apalagi kalau lihat statusnya. Banyak orang mengalami hal ini dan menganggap bahwa komunitas itu toksik. Bagaimana solusinya? Anda tidak sendirian jika Anda alami ini. Di sini perlu saya jelaskan bahwa setiap manusia itu toksik. Kenapa? Karena dia punya daging. Dan selama dia punya daging, maka ada perbuatan-perbuatan daging. Dan perbuatan-perbuatan daging itu adalah perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain, yang tidak enak. Kalau Anda merasakan ada orang-orang yang toksik sekitar Anda, jangan lupa, Anda pun juga ada toksiknya. Saya pun juga ada toksiknya. Karena itu, kita perlu memahami ini. Setiap orang, level kedagingannya itu berbeda-beda, ada level toksiknya sendiri-sendiri. Kalau misalkan kita masuk dalam sebuah komunitas yang level toksiknya sangat rendah, artinya di situ orang-orang yang dewasa secara rohani bisa mengendalikan diri. Kita perlu waspada bahwa kalau kita masuk, seberapa besar level toksik kita. Jangan-jangan akhirnya malah level toksiknya bertambah komunitas itu. Lalu bagaimana? Jawabannya adalah kita tidak perlu lihat seberapa toksiknya orang ini, orang itu. Kita perlu datang, kita membiarkan diri untuk dibentuk. Untuk kita saling memahami, saling menolong bahwa Anda terlibat, itu bukan hanya Anda untuk dilayani, tapi di sana untuk jadi berkat. Yang paling utama di sini adalah tidak ada komunitas rohani yang tidak toksik. Ini yang harus dipegang. Karena itu, apa yang harus kita lakukan secara praktis, ya kita kalau alami kesulitan untuk bergaul di tempat tersebut, untuk kita bangun hubungan kok rasanya sudah tidak tahan lagi, itu adalah perasaan yang real. Perasaan Anda itu nyata, itu perlu diselesaikan dengan cara Anda datang kepada pemimpin dari komunitas rohani, datang kepada pembina kelompok grup atau kelompok kecil atau apapun namanya. Anda datang, Anda sharingkan permasalahan Anda supaya dicari solusinya. Dan penting sekali Anda punya pemimpin rohani yang betul-betul memperhatikan dan mau mendengarkan dan mau menggembalakan. Lalu bagaimana kalau misalkan pemimpin rohaninya ini tidak memperhatikan, hanya menuntut begini begitu, tidak mendengarkan dan tidak bisa menengahi? Karena ada begitu banyak masalah dalam sebuah komunitas rohani. Perlu ada pemimpin rohani yang bisa menengani, yang bisa memimpin, yang bisa mengatur, yang bisa mengarahkan. Dia menjadi gembala dalam komunitas itu. Kalau pemimpin rohani di tempat komunitas Anda tidak punya kapasitas atau kesulitan atau ya tidak ada orang yang sempurna ya, maka mungkin Anda perlu berdoa untuk bisa dipertemukan dengan komunitas rohani yang lain. Tapi sambil berdoa, jangan langsung keluar karena sakit hati, itu salah.
kalau Anda di tempat itu, Anda berdoa sungguh-sungguh secara pribadi. Sambil Anda belajar mengampuni, Anda belajar memberkati. Berdoa sungguh-sungguh, bangun persekutuan secara pribadi dengan Tuhan, baca Alkitab. Dikatakan di sini bahwa kita perlu merenungkan firman Tuhan siang dan malam di Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Jadi pertumbuhan rohani kita itu bukan tanggung jawab dari komunitas rohani, tapi tanggung jawab Anda sendiri bersama dengan Tuhan. Bangun persekutuan secara pribadi dengan Tuhan. Bila damai sejahtera bukan dari komunitas rohani, tapi dari Anda. Dan kalau Roh Kudus arahkan, kalau di hatinya ada arahan untuk pindah ke komunitas rohani yang lain, maka lakukan itu dan datang dengan baik-baik kepada pemimpin komunitas rohani itu, katakan dengan sopan dan pamit, minta izin. Ya, jadi ini adalah nasihat yang saran yang praktis. Jika Anda punya pertanyaan, silakan sampaikan di kolom komentar atau hubungi kami di nomor yang tersedia. Dan jika Anda punya usulan apa yang perlu didiskusikan lagi, silakan tinggalkan saran di kolom komentar. Dan jika Anda perlu doakan, sampaikan juga supaya kami bisa mendoakan Anda. Tuhan Yesus memberkati.